Sementara itu, guna mengangkat kembali tari topeng agar kembali muncul ke permukaan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, diperlukan pengembangan lebih lanjut, mulai dari tari garapan baru berbasis topeng Banjar, serta publikasi dokumentasi dari penelitian maupun penerbitan literatur ilmiah dari kalangan akademisi yang saat ini dirasakan masih kurang dilakukan. Topeng Banjar merupakan salah satu warisan budaya klasik yang disakralkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Barikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang hanya bisa ditampilkan di waktu dan cara-cara tertentu, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan maupun regenerasi dari kesenian tradisional tersebut di masa mendatang. Dari rasa kekhawatiran dan kegelisahan tersebut, mendorong seniman Kalsel Lupi Andriani untuk menciptakan karya tari garapan baru, yakni tari topeng Srikandi, yang dikembangkan di luar pakem klasik topeng Panji, dengan mengadaptasi tokoh Srikandi dari kisah wayang kulit Mahabharata. Dalam proses pengembangannya, Lupi menyebut dirinya melakukan riset dan pendekatan kepada sejumlah tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi yang berlaku, hingga memperoleh restu dari almarhum Dalang Dimansyah, yang merupakan maestro dalang Banjar, sekaligus tokoh adat keturunan pewaris tradisi. Selain itu, tokoh Srikandi dalam wayang kulit Banjar menjadi referensi utama dalam merancang bentuk wajah topeng, dan karya tari ini masih dalam bentuk penyempurnaan, sehingga Lupi Andriani terbuka terhadap berbagai masukan dari para pelaku seni yang ada di daerah. Melalui kehadiran topeng Srikandi, Lupi berharap topeng Banjar dapat terus dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengurangi nilai kesakralan topeng Panji yang tetap dijaga oleh masyarakat adat. Karena sebelum melahirkan karya ini kan ya biasanya riset lah. Riset kita pendekatan ke tokoh adat, kita bertakon juga dulu, boleh kada. Nah, boleh kada dalam artian kalau ulun menggarap tak topeng hanyar boleh kada yang kada Panji. Maka disampaikan topeng apa ulun rencana ngambil Mahabharata Srikandi. Oh kada apa-apa. Salah satunya yang mengizinkan itu almarhum Dalang Dimansyah. Nah, salah satu tokoh jurit kami juga. Dia karena Srikandi kan belum ada tokoh di topeng, belum ada nih, kan bingung nih kayak apa mau Srikandi. Nah, lalu dikasih ada wayang kulit dan di situ ada tokoh Srikandi kan. Nah, akhirnya sementara wayang kulit Srikandi ini yang kita jadikan acuan untuk membuat muha Srikandi tadi, tapi kalau masih belum berani itu sempurna gitu kan, masih tahap penyempurnaan ya, itu aja. Misalnya ada masukan lagi dari dalang siapa kita tampung, ini kurang ininya kelamakan misalnya kan, kita rubah lagi. Nah, itu jadi masih eksplor. Sementara itu, dosen sosiologi FISIP ULM Setia Budi menyebut, pelestarian tari topeng juga perlu melibatkan keaktifan kalangan akademisi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat hingga penerbitan literatur ilmiah. Melalui publikasi jurnal, buku maupun dokumentasi lainnya yang lebih banyak akan membantu keberlangsungan dari seni topeng Banjar yang tidak sekedar sebagai seni pertunjukan, namun juga sebagai objek kajian ilmu pengetahuan. Itu tugas akademik untuk melakukan dokumentasi dan melakukan riset, penelitian. Perguruan tinggi, mahasiswa misalnya, contoh ya, katakanlah mahasiswa yang mau menggarap skripsi, tugas akhir misalnya, dia dapat melakukan riset mengenai topeng Banjar, memperbanyak. Lalu yang kedua adalah mesti ada penerbitkan buku tentang topeng Banjar. Selama ini yang saya temukan hanya satu buku topeng Banjar yang dikarang oleh Julko Larau. Nah, yang lain belum ada dari sisi banyaknya. Nah, jadi buku ini menjadi referensi bagi kalangan perguruan tinggi atau bagi pemerintah daerah untuk supaya kebijakan pemerintah tentang seni dan budaya itu basisnya adalah topeng. Begitu. Melalui keberadaan buku dan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat menjadi rujukan akademik yang otentik, sekaligus menjadi basis data bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian kebudayaan lokal berkelanjutan. Erwin Yudanuari, Banjar TV.